Sambutan alumni STPI Bina Insan Mulia Yogyakarta diwakili oleh Saudari Dewi Widyastuti SPDE. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ketua Yayasan SPA Indonesia, yang kami hormati Koordinator Kopertes 3 Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Rektor UIN Sunan Kalijaga Kota Yogyakarta, yang kami hormati pimpinan Senat STPI, Bapak Ibu dan dosen STPI, beserta para tamu undangan yang dimuliakan Allah dan seluruh wisudawan wisudawati Angkatan ke-9 STPI Bina Insan Mulia Kota Yogyakarta beserta teman-teman alumni seiman dan seakidah. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan umur panjang, dan Allah mudahkan kita berkumpul di majelis ini untuk melaksanakan wisuda. Kata syukur yang kita ucapkan merupakan kalimat yang teramat sangat mudah diucapkan, yang sebenarnya di sini memiliki konsekuensi iman dan moral yang amat tinggi. Dan sebenarnya pula kata syukur itu merupakan penjabaran atau manifestasi dari ketidakberdayaan umat manusia, khususnya kita yang tidak akan pernah luput dari yang namanya dosa dan kesalahan. Tidak lupa semoga salam dan sholawat senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya, di mana beliau telah membebaskan umatnya dari belenggu jahiliyah menuju alam yang Islamiyah yang masih kita rasakan sampai saat ini. Hadirin yang berbahagia, pada pagi hari ini saya merasa bersyukur sekali dan saya merasa terharu. Saya adalah lulusan alumni STPI Bina Insan Mulia tahun 2002. Waktu itu belum STPI. Waktu itu masih PGTKI Bina Insan Mulia, Pendidikan Guru Taman Kanak-Kanak Islam Bina Insan Mulia. Yang saya tahu betul, waktu itu proses panjang sehingga memiliki kampus yang luar biasa, dan ini merupakan perjuangan, proses yang panjang untuk sampai detik saat ini. Saya waktu itu masih ingat betul, D2 PGTK BIM itu bertempat kampusnya di sebuah bekas sekolah dasar, di mana dekat TPA, bukan penitipan anak, bukan taman Al-Quran, tapi tempat pembuangan akhir, yaitu sampah yang menggunung. Setiap kami di saat-saat waktu tertentu, bau sampah itu menyeruak masuk di dalam ruangan sekolah kami, di kampus kami. Tapi kami alhamdulillah semuanya sehat, walaupun terkadang menghirup sampah itu. Ini merupakan suatu keberkahan dari Allah, dari sampah itu. Dan alhamdulillah dari waktu ke waktu PGTKI Bina Insan Mulia menjadi STPI, Sekolah Tinggi Pendidikan Islam. Dan ini merupakan sesuatu prestasi dan perjuangan yang luar biasa. Hadirin yang berbahagia, saya lulus tahun 2002. Banyak kenangan indah yang saya dapat dari sini. Dan ini adalah titik awal dari kehidupan saya. Dan ini merupakan titik awal ketika saya menjadi seseorang. Dan harus bersyukur. Karena dari STPI tahun 2002 saya waktu itu lulus, 2003 menikah, 2005 waktu itu dibuka CPNS, dibutuhkan 57 orang guru TK _RA _BA. Saya termasuk alhamdulillah lulus tanpa pakai uang embel-embel, tanpa nepotisme, tanpa lain-lain. Alhamdulillah saya lulus
CPNS masuk di Kementerian Agama Kota Yogyakarta pada tahun 2005. Seangkatan kami dari STPI itu ada 4. Yang pertama adalah saya, Dewi Widyastuti. Yang kedua adalah Bani Sri Haryanti. Yang ketiga adalah Neni Hendrayani. Dan yang keempat adalah Sri Mulyani. Semuanya adalah lulusan terbaik. Semuanya adalah orang-orang hebat. Dan ada beberapa daerah yang juga diterima baik di Dikbud maupun di Kemenak. Dan alhamdulillah kebetulan saya diterima di Kementerian Agama 2005. Dari itu saya bersyukur sekali karena saya masih ingat betul waktu itu saya bukan orang yang berasal dari keluarga kaya raya, tidak, tapi saya berasal dari keluarga yang prihatin, sederhana, yang menengah ke bawah. Tetapi saya rasa syukuri itu. Saya memiliki ibu seorang yang motivator, pejuang keras, Sri Monah sang pejuang. Saya nulis buku itu. Nah, dari situ saya ingat betul ketika berangkat itu saya nggak disangoni. Bahkan saya kadang membawa bakso goreng harga 1.000-an, 2.000-an saya jual ke teman-teman untuk pulang ngebis. Saya naik Kobutri, Bapak Ibu adik-adik semua, saya naik Kobutri. Kalau nggak berangkat kejedot, ya pulangnya kejedot. Karena saya sering lupa, kalau turun itu kan kadang kejedot ya, kadang naiknya, kadang turunnya. Itu luar biasa. Kemudian saya turun di UNY. Kemudian saya akan ganti bis jurusan 2C yang masuk Condong Catur. Saya turun di Pasar Condong Catur dan masih jalan kurang lebih 1 kilo menuju kampus sekolah itu. Nah, di situ ketika saya turun berganti di UNY itu, saya sempat berpikir dan berdoa. Saya bukan lulusan UNY. Mungkin PGTKI Bina Insan Mulia waktu itu belum terkenal. Tapi saya yakin saya akan punya berkah yang luar biasa. Saya yakin keluaran STPI PGTKI Bina Insan Mulia tak kalah dengan lulusan UGM, tak kalah dengan lulusan UNY. Saya berpikiran positif begitu. Alhamdulillah Allah mudahkan dan itu merupakan proses yang panjang. Dan saya masih ingat kenangan yang luar biasa juga ketika waktu itu ospek 3 hari, saya termasuk peserta ospek terbaik. Waktu itu saya ingat betul dikalungi berbagai macam gorengan, alen-alen gitu ya, permen, kemudian kita makan bersama-sama. Waktu itu saya terbaik juara 1, yang kedua adalah Solihah ya. Solihah itu adik-adik paling kenal Bunda Likah. Kemudian yang ketiga adalah Mbak Umi dari Gunung Kidul. Saya ingat betul dan sekarang mereka juga menjadi orang-orang yang sukses. Adik-adikku yang dimuliakan Allah beserta para tamu undangan, jangan pernah menjadi guru itu terpaksa. Jangan pernah menjadi guru itu sebuah pelarian. Tapi harus keluar dari hati yang paling dalam. Saya menjadi guru TK bangga. Ketika ditanya berdekatan dengan orang-orang hebat, berdekatan dengan profesor, doktor, saya ditanya, Bu Dewi ngajar di mana? Saya guru TK. Saya akan bangga, saya adalah guru TK dan ini bukan pelarian, ini cita-cita saya dan Allah kabulkan untuk itu. Dan dari PGTKI Bina Insan Mulia, saya meraih beberapa kenikmatan yang luar biasa. Dan dari sini saya menempuh berbagai macam organisasi, baik aktif di IGTK, IGABA, PGRI, kemudian FKG. Dan alhamdulillah memang saya sejak muda suka untuk berorganisasi. Sejak usia 12 tahun saya sudah ngajar TPA. Dan saya yakin, karena setiap hamba Allah yang mampu memakmurkan masjid, yang mampu berjuang di jalan Allah, pasti akan dijamin kehidupannya. Dan itu saya yakini, dan itu betul adanya. Dan hampir seangkatan saya yang mampu dan mau memakmurkan masjid semuanya menjadi orang-orang yang sukses. Itu betul kalau diteliti, dan itu luar biasa. Mohon maaf saya tidak bermaksud ria. Dari proses panjang 2002 saya mengajar di TK Aba Kauman, 2005 saya keterima di Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Kemudian waktu itu di tahun 2014-15 terjadi pemisahan Dikmat dan PAI. Maka ketika sekolah itu harus di sekolah RA, maka dia akan menjadi guru kelas. Nah, ketika saya di sekolah di bawah Dikbud, maka saya harus menjadi GPAI. Maka pada tahun, alhamdulillah pada tahun 2011 saya bisa menyelesaikan S1
di UIN Sunan Kalijaga dengan murni beasiswa dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak bayar sama sekali, malah dapat buku, malah dibayar. Dan alhamdulillah tahun ini insya Allah juga dalam menyelesaikan S2 saya mendapat beasiswa dari Kementerian Agama dan doakan mudah-mudahan bisa lanjut S3 juga beasiswa, karena kalau biaya sendiri terus terang tidak mampu karena anaknya 5 begitu ya. Nah hadirin yang berbahagia, kita sebagai manusia itu harus memiliki kemampuan dan kemauan. Adik-adik di sini jangan hanya berhenti sampai di sini. Oh, saya sudah sarjana. Nih loh, aku sudah sarjana. Tidak, belum bisa dibanggakan. Tetapi dari sini mari kita membuka wawasan. Mari kita membuka pengalaman. Mari kita mengambil kesempatan yang ada. Dan jangan lupa ridho orang tua harus kita pegang. Harus kita punya. Karena ridho orang tua adalah jalan kunci kesuksesan seorang anak. Saya masih ingat betul dari tahun 2002 sampai sekarang belum pernah saya mengikuti perlombaan tidak juara. Belum pernah, seingat saya. Dan itu demi Allah belum pernah tidak juara. Karena apa? Bukan kemampuan saya, bukan kelebihan saya, tapi saya ingat betul ketika ibu itu saya mau lomba itu alat peraga saya, kemudian alat yang saya gunakan untuk lomba itu pasti didoain ibu saya. Misalnya besok lomba, malam ini minimal 3 hari itu selalu didoakan. Ya Allah, mudah-mudahan dilancarkan anakku, yang terbaik punya Dewi, jangan sampai bahasanya keplencot dan lain sebagainya. Setelah mau lomba, ibu saya tuh pasti telepon, nomor piro? Nomor 4 bu, mak gitu ya, mama saya manggilnya, saya nggak malu, mama gitu. Nomor 4 mak, diluk meneh. Kemudian ketika maju, ya siap tak doakan, menang. Tapi di tahun 2016 Allah mengambil ibu saya. Maka adik-adik di sini bersyukurlah yang masih punya ayah ibu. Selalu minta doa restu beliau kalau kalian pengen sukses dunia dan akhirat. Dan kepada orang tua yang ada di sini, berikanlah doa-doa terbaik. Jangan sampai kita mengucap sesuatu yang buruk kepada anak-anak kita, karena doa orang tua itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, adik-adikku terutama di sini, mari kita berproses untuk menjadi lebih baik. Allah itu tidak akan merubah suatu kaum jika kaum itu tidak merubahnya sendiri. Jangan pernah salahkan orang tua. Bu, aku tidak berhasil karena kamu tidak memfasilitasi. Bapak, karena kamu tidak membiayai aku. Cari jualan apa? Jangan pernah menyalahkan kedua orang tua. Kita harus punya K plus M plus. K, kemampuan yang lebih. M, kemampuan yang lebih. Kalau kita sudah punya kemauan, kalau kita sudah punya kemampuan, insya Allah kita doa mendapat ridho dari orang tua, itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah saat ini saya sebagai ketua FKG Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus pengurus nasional. Kemudian saya juga ketua 2 AKPAI Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan alhamdulillah Allah memberi amanah pada tahun 2016 ketika guru PAI itu baru mulai berkembang. Dari Direktorat PAI, Kasubdit PAI pada PAUD TK memberikan kesempatan kepada kami, guru-guru PAI di TK, saya sebagai ketuanya, mampu menulis pedoman pengembangan pendidikan agama Islam untuk anak usia dini. Dan itu dipakai untuk seluruh Indonesia, dan setiap melaksanakan diklat-diklat di Semarang, BDK, dan itu menggunakan buku yang kita tulis bersama teman-teman. Dan ini adalah luar biasa. Dan alhamdulillah tahun 2013, tahun 2012 saya menjadi guru berprestasi Dikpora, Dikbud, karena waktu itu saya juara 2 jadi nggak maju nasional, tapi saya tahu persis karena saya orang Kemenak, saya orang PAI. Kemudian tahun 2013 alhamdulillah saya juara berprestasi tingkat nasional, yaitu di Kementerian Agama Nasional. Saya mendapatkan emas, seperangkat emas 50,6 gram setara 30 juta. Dan pada tahun 2021 ini alhamdulillah saya terpilih lagi, dan mungkin satu-satunya guru yang boleh dapat 2 kali gitu ya, belum pernah ada, baru 2 kali. Kemarin itu saya mendapatkan guru berprestasi dan berdedikasi di tahun 2021. Dan alhamdulillah tahun ini saya menjadi tim pengembang penjamin mutu pendidikan agama Islam pada PAUD pada Direktorat PAI Kementerian Agama Indonesia, yaitu negara kita.
Adik-adikku yang berbahagia, sekali lagi jangan tinggalkan jas merah. Saya seperti ini ingat betul. Pak Adi selalu bilang ketika waktu itu kuliah, orang yang kreatif, orang yang berinovasi itu harus mampu merubah. Ketika besar mampu mengecilkan, ketika kecil mampu membesarkan, ketika belum ada mampu mengadakan. Scamper, lari cepat, dan harus berani mencoba. Mencoba ini harus ada action. Percuma kita hanya membangun impian, tetapi jika tidak ada action maka tidak akan ada hasil. Dan alhamdulillah kemarin saya diundang oleh Direktorat PAI. Alhamdulillah karya saya terbaru ini tentang moderasi beragama pada pendidikan anak usia dini, 3 seri itu alhamdulillah di ACC untuk Dharma Wanita, dan insya Allah akan dicetak ke seluruh Indonesia. Dan ini semua berkat satu, doa orang tua. Yang kedua, kita ikhlas. Nggak usah kita mikir nanti itu dapat apa, uang berapa, fasilitas apa, nggak usah. Yang penting kita berjuang di jalan Allah, hasil itu akan mengikuti sendiri. Dan sekali lagi, jangan sekali-kali salahkan kedua orang tua, tapi kalian harus mampu untuk menjadi diri sendiri dan memiliki ciri khas. Oh itu loh Dewi, jilbaban besar, dia pintar bercerita. Oh dia punya kejuaraan begini-begini. Oh itu loh Miftah, dia seperti ini. Jadi kita punya ciri khas. Kita harus punya nilai jual. Kita harus punya sesuatu yang dibanggakan. Sehingga kita akan menjadi orang-orang yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Sekali lagi saya merasa terharu pada seluruh dosen. Tidak bisa berkata lebih banyak. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada STPI yang telah memberikan ilmu yang luar biasa dan dari titik awal untuk mencapai kesuksesan pada saat ini. Dan jikalau adik-adik semua kelak menjadi orang-orang hebat, jangan lupakan alma mater kita. Jangan lupakan jasa para dosen kita. Karena tidak ada seorang pun yang sukses tanpa orang lain. Dan maaf, saya ingat betul, kalau kalian ingin sukses, prihatin. Tidak ada orang sukses dunia ini tanpa prihatin. 1, perbanyak puasa Senin Kamis, jikalau kamu masih muda dan kuat. Yang kedua, puasa Daud. Saya 2 tahun ketika muda itu puasa Daud 2 tahun. Kemudian jangan lupa tahajudnya. Yarfa'illahul ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dan yakinlah itu. Ada satu penggalan puisi yang saya buat di tahun 2011 dan saya tampilkan waktu itu pada HUT PGRI di Monumen Diponegoro. Saya tutup dengan sepenggal puisi buah karya saya. Guruku, setiap nafasmu selalu ada doa. Setiap tutur katamu bermakna kemuliaan. Setiap tingkah lakumu memancarkan cahaya keteladanan. Setiap langkahmu memecut untuk kemajuan. Setiap lambaian tanganmu selalu menghasilkan karya. Kan ku ingat jasamu dan kutanam pada kalbu pada singgasana yang paling tinggi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, kita harus semangat, memiliki ciri khas, membawa nama baik STPI menjadi lebih baik. Sekali lagi, apakah Anda bangga menjadi lulusan STPI Bina Insan Mulia? Mana semangatmu? Kok kurang semangat? Ulangi, mana semangatmu? Terima kasih. Education for all for education. Pendidikan untuk semua untuk pendidikan. Negara Indonesia ini pasti maju dan berkembang. Salah satunya adalah di tangan kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.